Hari ini saya akan melanjutkan dari kitab Wahyu. Kita buka bersama-sama Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Wahyu pasal pertama ayat ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu, bukakanlah mata kami dan bukakanlah telinga kami, sehingga kami dapat melihat, kami dapat mengerti apa yang hendak Tuhan katakan, yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Yohanes ini. Dan kiranya mata kami boleh terus tertuju kepada Kristus yang kami kasih, anak-Mu yang tunggal, yang telah mengasihi kami terlebih dahulu. Ya Bapa, tuntunlah setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Jangan biarkan kami untuk tidak bertumbuh. Pimpinlah kami untuk terus bertumbuh menjelang hari-hari Tuhan yang semakin dekat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi. Amin. Saudara, sekitar tahun 553 sebelum Masehi, ini berarti orang Israel sudah di dalam pembuangan Babel, malaikat Tuhan datang kepada Daniel dalam sebuah mimpi. Dan Daniel beserta orang Israel yang lainnya sedang dalam pembuangan dan mereka melayani raja-raja Babel. Tetapi perubahan akan segera terjadi. Karena penguasa muda Belshazzar akan segera ditangkap, digulingkan oleh tentara Media Persia. Penglihatan Daniel itu dimulai dengan tampak dari keempat angin dari langit. Lalu menggoncangkan laut yang besar. Dari Daniel 7. Ini semua bicara mengenai Daniel 7. Dan penglihatan itu datang ketika tampaknya kekuasaan Babel ini begitu kuat. Terus berkuasa tanpa akhir. Tetapi Allah mengaduk-ngaduk air sejarah. Bagi Allah ini bukanlah hal yang susah. Bagi Allah begitu gampangnya. Seperti yang sering terjadi saudara. Intervensi Allah itu dimulai dengan berita yang awalnya mengkhawatirkan. Daniel melihat ada 4 binatang buas yang mengerikan yang muncul. Dan itu secara berurutan dari dalam air, dari dalam laut. Masing-masing adalah binatang yang melambangkan kerajaan yang akan memerintah di bumi. Yang pertama muncul adalah singa yang bersayap. Itu adalah Babel. Kemudian yang kedua binatang yang muncul dari air ini adalah beruang pelahap gitu ya. Wah, dengan dia sudah menekam memangsa gitu ya. Itu adalah Media Persia. Kemudian binatang yang ketiga yang muncul adalah macan tutul, leopard yang bersayap. Itu adalah Makedonia. Dan yang akhirnya adalah seekor binatang yang menakutkan dengan gigi besar yang dari besi. Itu adalah Romawi. Kemudian Daniel melihat setelah itu yang lanjut usianya duduk di atas tatanya dengan sungai api di hadapannya. Lalu pemandangan ini menekankan kedaulatan Tuhan atas kerajaan-kerajaan besar di bumi. Dan pemandangan ini menekankan penghakiman Allah atas kejahatan mereka. Lalu Daniel melihat binatang yang keempat dan yang terbesar ini dibunuh dan tubuhnya dihancurkan dan diserahkan untuk dibakar dengan api. Daniel 7 semua ini. Saudara kalau baca ini dari awal, saya bicara urut saudara, dari awal sampai ayat yang ke-11 ini. Lalu dalam penglihatan ditunjukkan kemenangan surga atas kerajaan-kerajaan jahat yang mendominasi bumi. Akan tetapi penglihatan Daniel ini enggak berakhir dengan penghakiman Allah atas bangsa-bangsa yang jahat. Itu ceritanya enggak selesai di sana. Ceritanya masih berlanjut.
Kemudian Daniel melihat sosok yang lain setelah dia melihat dia yang lanjut usianya bertata di atas tata. Dia melihat apa? Dia melihat digambarkan sebagai seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit untuk dibawa ke hadapan yang lanjut usianya. Saudara, Daniel mencatat kepada seorang yang seperti anak manusia ini, kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Dikatakan, mari kita buka bersama-sama, kita baca Daniel 7 ayat 14. Yang lanjut usia siapa ya? Yang seperti anak manusia siapa ya? Yang lanjut usia adalah tentu Allah Bapa. Yang seperti anak manusia tentu Allah Anak. Kita baca Daniel 7 ayat 14 bersama-sama. 1, 2, 3. Kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara coba bayangkan, satu persatu kerajaan datang dan pergi. Sekarang mana Babel, mana Media Persia, mana Yunani, mana Makedonia, mana Mesir, mana Romawi. Sesuai dengan nubuatan semuanya tersingkirkan. Tetapi pada saat zamannya Daniel, ini kuasa Babel begitu kuat. Nggak mungkin nih kerajaan yang besar ini akan tergantikan dan berlalu. Dan saudara, ayat yang hari ini yang kita baca dalam Yohanes menyampaikan mengenai Yesus juga. Dikatakan ayat yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Daniel dan kitab Wahyu memiliki persamaan. Pembacanya adalah orang-orang yang sedang dalam pembuangan dan penindasan. Sama-sama dalam pembuangan, sama-sama dalam penindasan. Daniel dan rekan-rekannya dibuang dan dipisahkan dari kota Allah ke Babel. Mereka dipaksa untuk hidup di pemerintahan orang fasik dan menindas mereka. Begitu juga pembaca Yohanes. Secara fisik mereka dipisahkan dari Kristus dan mereka menjadi sasaran penganiayaan yang jahat dari Kaisar Romawi. Dan Petrus menyebutnya sebagai orang-orang dalam pembuangan ini disebut sebagai pendatang dan perantau di dunia ini. Petrus katakan, mereka adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Ibrani katakan, orang Kristen adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Yang sedang melakukan perjalanan melalui dunia ini menuju dunia yang akan datang. Sebagai seorang musafir, kita berjalan melalui dunia ini menuju dunia yang akan datang. Dan selain itu saudara, ada kesamaan antara Daniel dengan Yohanes. Yaitu sebagai umat Tuhan, mereka memiliki pengharapan akan keselamatan. Tahu ada kekuasaan yang jahat, tetapi tahu ada pengharapan yang menyelamatkan. Ada keselamatan. Saudara, kita adalah orang Kristen, hidup di dunia yang penuh dengan penindas yang kejam. Penuh dengan penggoda dalam kejahatan. Penentang kebenaran Allah yang cemar. Tetapi kejahatan-kejahatan ini tidak akan berkuasa selamanya. Orang Kristen sebagai orang musafir perlu terus menjalani hidupnya dengan mata yang tertuju pada ruang tata surgawi. Kepada Allah yang bertata di sana. Dengan penuh keberanian kita menghampiri tata kasih karunia Allah untuk menerima mercy, untuk mendapatkan grace, untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani katakan, saudara, daripada terus ditakut-takuti oleh binatang-binatang buas, saudara harus hidup setiap hari dengan mengingat, dengan melihat Dia yang akan datang dan memberikan penghakiman terakhir. Saudara, saya ada menyaksikan suatu film yang mengerikan. Saya nggak nyangka film ini mengerikan. Saya nonton karena ratingnya bagus. Tapi saya baru sadar kemudian, biasanya yang ratingnya bagus itu yang mengerikan. Yang benar-benar menggambarkan realita hidup manusia. Dimulai dengan seorang yang bekerja dengan
begitu bosannya gitu ya. Kayak gak ada semangat. Hidup kayak begitu membosankan. Bangun pagi, dia makan, lalu dia bekerja. Setelah dia bekerja, dia dengan kerjaannya itu menghasilkan uang. Lalu dia malam, dia tidur. Kebesokan hari juga seperti itu. Awalnya saya nonton film ini kok membosankan. Ternyata memang ini maksudnya gitu ya. Untuk menggambarkan realita dunia, khususnya di Jepang ini, di Tokyo gitu apalagi ya. Semua sudah bisa diprediksi. Dari hari Senin sampai hari Jumat terkhususnya. Oleh sebab itu Sabtu dan Minggu agak gila-gilaan sedikit kadang ya. Di Harajuku, di Shibuya gitu ya. Segala sesuatu bisa diprediksi. Segala sesuatu begitu membosankannya dari sejak membukakan mata hingga menutupkan mata di tiap-tiap hari. Kemudian dia ketemu dengan seorang gadis. Gadis ini cantik. Gadis ini memesona dan memikat hati dia. Lalu dia dengan uang yang dia sudah kumpulkan membiayai dia untuk hidup secara sukses. Tapi ketika dia masuk, dia memberikan uang itu kepada gadis ini. Lalu gadis ini masuk ke dalam dunia gitu ya. Menjadi mulai dilihat, disaksikan oleh orang banyak. Tapi ternyata oleh penguasa dunia itu yang diwakili oleh keangkuhan hidup, kenikmatan mata, keinginan daging. Lalu berkata, kamu memang punya talenta dalam bernyanyi dalam suatu stage gitu ya. Tetapi kamu akan lebih terpakai lagi kalau menjadi pekerja seksual. Wah, dia sangat nggak mau. Dia sangat enggan akan hal ini. Lalu orang yang mengasihi dia begitu takut. Loh, apa ini? Berusaha melawan gitu, tapi nggak bisa dibawa dengan paksa. Kemudian akhirnya perempuan ini karena orang bilang, ayo, ayo, ayo. Suara dunia begitu kencangnya bersuara. Sehingga dia memaksakan dirinya untuk menjadi pekerja seks. Itu realita dunia. Lalu laki-laki yang bekerja dengan rutinitasnya yang membosankan ini. Dia terus berjuang lagi mengumpulkan uangnya. Setelah uangnya terkumpul. Dan dia siap lagi untuk melawan, untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan terhadap orang yang dia kasih. Lalu dia marah. Dia menyuarakan dengan suara yang keras. Dengan segala kekuatan dia berseru dengan keras. Tapi diresponi dengan santai oleh penguasa dunia ini. Dengan santai, wah bagus sekali apa yang kamu lakukan. Dengan penuh semangat, kamu layak untuk hadir di acara televisi yang aku miliki. Dia bengong. Akhirnya kehidupan dia menjadi lebih baik. Yang tadinya kehidupan dalam suatu kotak kecil sekarang tetap hidup dalam suatu kotak tetapi agak lebih besar sedikit. Tetapi di dalam penguasa yang jahat. Dikalahkan oleh yang jahat. Realita kehidupan kita di dalam dunia ini seperti itu. Kita seringkali kalau nggak babak belur saudara, nggak tahu jalan keluar atau nggak ngerti akan kejahatan dunia dan ikut arus daripada dunia ini. Ataupun kita sadar kita melawan dengan kekuatan kita tetapi kita babak belur. Babak belur. Saudara, saya begitu sedih ketika melihat ada dalam satu kotak ditaruh di depan RMCI di gereja pusat. Pas lihat di dalamnya oleh seorang sapam ada bayi yang penuh dengan semut dan sudah mati. Kenapa anak itu harus mati? Kenapa orang tuanya harus membuang anaknya? Kenapa kejadian ini perlu terjadi? Saudara, kita dihantui dengan hal-hal yang begitu mengerikan dan itu pun gak luput dengan hidup kita. Baru baca berita, ya ampun, di Jawa seorang anak bayi umur 5 bulan atau 8 bulan lalu saudaranya yang lebih tua umur 5 tahun lalu ada ibunya dan bapaknya kerja jual cilok. Cilok itu makanan kayak siomay kecil gitu ya, lembek-lembek dikasih bumbu mungkin kayak begitu ya. Lalu ketika si bapak ini pulang dari jual cilok lalu ketemu istrinya, kedua anaknya sudah mati gitu ya. Nggak tahu bagaimana, mungkin karena bunuh diri atau diikat anaknya atau gimana, nggak tahu gitu ya. Begitu mengerikan, kengerian itu ada saudara. Soalnya di Jepang ini apa yang didapatkan? Power abuse, sex abuse, abuse itu ada. Dan selain ini pun ada kejahatan yang lain, kenikmatan duniawi, keangkuhan hidup, kenikmatan mata, keinginan mata,
Kedua hal ini satu koin. Satu koin. Tapi saudara, daripada ditakuti oleh binatang-binatang buas yang berkuasa, saudara harus hidup setiap hari dan melihat dia. Melihat dia yang bertahta di surga. Yang akan datang, yang akan memberikan penghakiman, dan itu enggak stop. Enggak stop. Dia memberikan keselamatan. Kita sadar betul ketika kita hidup dalam dunia ini. Setelah minggu-minggu yang lalu kita telah melihat doksologi Yohanes dalam ayat yang kelima dan keenam yang tadi kita sudah baca juga. Yohanes memuji Kristus, apa yang Kristus lakukan di masa lalu. Dia telah mati di atas kayu salib. Dan di masa yang sekarang kita bisa datang menghampiri tata kasih karunia Allah. Dan doa yang kita naikkan bersatu dengan doa Kristus yang kita kasih itu masuk ke dalam hadirat Bapa. Sekarang pandangan Yohanes setelah melihat ke masa lalu dan masa sekarang. Yohanes melihat ke masa depan di ayat 7 ini. Di mana Kristus akan datang kembali. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. 7a mengatakan. Spurgeon mengatakan, saudara-saudara, tidak ada kebenaran yang lebih sering diberitakan setelah kedatangan Kristus yang pertama selain kedatangan Kristus yang kedua. Sekali lagi ya. Spurgeon mengatakan tidak ada kebenaran yang lebih sering diberitakan setelah kedatangan Kristus yang pertama selain kedatangan Kristus yang kedua. Artinya kedatangan Kristus kedua itu begitu penting untuk diberitakan juga. Menurut Alkitab, kedatangan Yesus yang kedua sama pentingnya dengan kedatangan Kristus yang pertama. Ibrani 9 ayat 28 kita buka bersama-sama. Ibrani 9 ayat 28. Satu, dua, tiga. Demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang eagerly menantikan dia. Ini gak muncul ya. Eagerly, dengan antusias, berjaga-jaga menantikan dia. Saudara, seperti Daniel, Yohanes menghadapi perlawanan yang kejam dari penguasa dunia yang jahat yang melawan Kristus. Dari sejak zaman Yohanes, dari sejak zaman Daniel, lalu ditarik mundur ke belakang. Dari sejak zaman Daud pun kita bisa menemukan tulisan-tulisan mengenai hal ini, saudara. Mazmur 2 ayat 2 dikatakan, Mazmur 2, Mazmur Daud. Dikatakan para penguasa berunding bersama-sama melawan Tuhan dan melawan orang-orang yang diurapinya. Sama seperti Daniel, setelah adanya penguasa-penguasa dunia, setelah datangnya penindas-penindas, setelah adanya berhala-berhala dan dengan segala kengerian dan tipu dayanya yang menggiurkan, kemudian terjadi suatu peristiwa. Di Mazmur 2 sama, di Daniel sama, di Wahyu juga sama. Yaitu terjadinya penobatan anak Allah sebagai raja. Dalam Mazmur 2 dikatakan, kita baca bersama-sama. Mazmur 2 ayat 4 sampai 7. Mazmur 2 ayat 6, Mazmur 2 ayat 4 sampai 6 terlebih dahulu. Mazmur 2 ayat 4 sampai 6. Bersama-sama 1, 2, 3. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya. Dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion. Gunungku yang kudus. 7b. 2, 3. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini adalah bicara penobatan anak Allah menjadi raja. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Saudara sadar gak ya tadi waktu baca kitab Yesaya itu bicara apa? Kemungkinan kita baca lalu dan pergi gitu ya. Baca, tapi spirit saya gak ngikut karena masih baru bangun pagi begitu ya. Kita buka bersama-sama lagi ya. Kira-kira apa ini Yesaya 55 ayat 1 sampai 5 yang tadi dibacakan bersama dengan liturgos. Walaupun spirit kita gitu ya, setengah-setengah bisa ngikutin gitu ya. Tapi berharap saudara bisa melihat.
ayat pertama saya bacakan. Yesaya 55 ayat pertama. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ini bicara apa? Ini bicara datangnya pembebasan yang Tuhan adakan. Bicara pembebasan yang Tuhan adakan. Lalu kita lihat ayat yang keempat. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintahan bagi suku-suku bangsa. Ini juga bicara mengenai datangnya Mesias. Saudara, ayat yang kita baca ini saya bukan dengan, ini saya cocok-cocokan. Enggak, saudara. Bersyukur kepada Tuhan boleh membukakan hal ini sehingga bisa berjalan nih, saudara. Kita boleh melihat Yesaya 55, bicara hal yang sama. Pembebasan Tuhan datangkan dan itu sudah terjadi melalui anaknya. Dan saudara, Mazmur 2, lalu Daniel dengan penglihatannya, lalu Yohanes kitab Wahyu yang kita baca, ini menyampaikan kepada kita bahwa pemerintahan Kristus yang berdaulat pada akhir sejarah adalah pengharapan mereka. Yang kita nanti-nantikan. Nggak boleh kejahatan akhirnya terus berkuasa dan terus sampai akhir kejahatan dan akhir. Nggak boleh. Kita tahu dalam hati nurani kita. Nggak boleh kejahatan menang. Dan betul saudara, kejahatan tidak akan selamanya menang. Pada akhir sejarah ada pengharapan bagi orang-orang percaya. Dan ini adalah pengharapan kita di dalam anak Allah. Tekunlah menantikan dia. Tadi Ibrani yang kita bacakan. Tekun menantikan dia. Tekun saudara menantikan dia. Saudara, ketika Yohanes mengatakan ayat ini, lihatlah dia datang dengan awan-awan. Kiranya ayat Yohanes ini mengingatkan saudara untuk kembali. Dibangunkan. Oh iya, Kristus akan segera datang. Kalau selama ini sudah melupakan, ya memang identitas Kristen, tapi dilupakan bahwa Kristus akan datang. Kembali lagi saudara diingatkan, Yesus segera datang. Tekun menantikan dia, giatlah menantikan dia. Jadilah sebagaimana gadis-gadis bijaksana, bukan sebagai gadis-gadis yang bodoh. Isilah minyak, siapkanlah minyak, tangkaplah kairos. Tiap-tiap kesempatan yang datang. Karena kalau sudah datang dan pergi, kita gak bisa tangkap dari belakang. Gak bisa tangkap dari belakang. Kita bisa tangkap kalau dia akan datang, kita lihat, kita siap-siap. Lalu ketika ada, kita tangkap. Ketika lalu kita gak bisa tangkap, itu sudah berlalu. Tangkap kesempatan yang Tuhan berikan. Lalu kemudian dengan kairos yang Tuhan berikan, momen-momen yang begitu penting yang Tuhan berikan, hidupilah kronos. Keseharian saudara di dalam terang Tuhan. Keseharian yang begitu bermakna. Keseharian yang bukan sia-sia. Jadi kronos dan kairos dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, apakah saudara giat menantikan kedatangan Kristus? Jikalau saudara mempersiapkan dengan giat menantikan kedatangan Kristus, itu akan sangat berdampak pada kehidupan saudara. Berdampak pada bagaimana saudara hidup. Ketika saudara giat menantikan dia yang akan datang, itu berdampak pada kehidupan saudara sehari-hari. Makanya saya sebut kenapa kairos bisa berkaitan dengan kronos. Sangat-sangat berkaitan. Ini pun yang Tuhan Yesus ajarkan. Misal mengenai harta, Yesus berkata apa? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tuhan Yesus mengkaitkan kronos dengan kairos. Tuhan mengkaitkan yang sementara dengan yang kekal. Saudara yang dengan giat menantikan Kristus, maka saudara tidak akan dengan kuat mencengkram erat dunia ini. Tapi kalau mata kita selalu melihat dunia ini, maka kita cengkram kuat dunia ini dan kita nggak akan lepaskan. Bahkan ketika menjelang ajal hidup, kita nggak mau. Cengkram. Bahkan sampai di ranjang kematian pun, cengkram dengan kuat dunia ini. Tetapi saudara, yang Tuhan mau lepaskan ini, pakai ini untuk kemuliaan Tuhan, mengumpulkan harta di surgawi.
Jadi saudara yang dengan giat menantikan kedatangan Kristus, maka saudara tidak akan dengan kuat mencengkram erat dunia ini, tetapi saudara akan mengumpulkan harta di surgawi dan melayani Kristus. Dunia mengatakan, ini benar-benar di zaman kita, di zaman modern, zaman kontemporer ini saudara. Dari dulu sampai sekarang, toh Tuhan gak datang-datang. Dia gak datang lah. Ini sudah diberitakan dari kapan? 2000 tahun lalu bukan? Mana buktinya dia datang? Sampai saat ini pun dia gak datang. Itu pun kalau Tuhan ada. Jadi buat apa? Dengan sisi lain mengatakan cengkramlah dunia ini dengan kuat. Karena kalau enggak sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Saudara, perkataan-perkataan dunia ini persis dengan perkataan-perkataan orang-orang di zaman Nuh. Persis dengan apa yang dibuatkan bahkan dalam perjanjian baru dalam surat-surat para rasul. Tetapi saudara, ketika saudara fokus pada masa depan, pada kedatangan Kristus, maka itu akan menghasilkan gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup yang berfokus pada hal-hal duniawi. Gaya hidup saudara berbeda. Diubahkan oleh Tuhan, ditransform semakin hari. Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa Paulus bisa berkata seperti ini? Karena dia melihat Kristus. Melihat kedatangan Kristus. Ya, dia telah melihat kematian Kristus. Pengorbanan Kristus, darah Kristus yang berbicara. Dia melihat Kristus bertahta di atas surga. Dia juga melihat Kristus akan datang kembali. Oleh sebab itu dia meninggalkan semua yang di belakang. Dia berlari kepada apa yang di depan. Saudara, orang-orang yang tidak percaya bermegah dalam kenikmatan duniawi. Karena pikiran mereka tertuju kepada hal-hal duniawi. Tetapi kita adalah kewarganegaraan surga. Paulus katakan. Petrus katakan. Dan dari surga Paulus katakan, kita menantikan juru selamat. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Filipi yang kemarin baru kita pelajari. Bersyukur kepada Tuhan ya, 4 pasal itu boleh dipelajari dalam waktu 3 jam. Tapi saya lihat Pak Awi kemarin itu pasal pertama dia perlahan. Mungkin dia melihat, waduh pasal 1 saja sudah 1,5 jam mau 2 jam. Waduh, terus mulai masuk pasal 2 dia juga berusaha pelan-pelan. Masuk pasal 3 mulai kebut dia. Pasal 3, pasal 4 mulai kebut gitu ya. Wah, berharap suatu saat nanti ya Pak Awi ya mungkin bisa seminggu gitu ya. Seharian kita belajar 1 surat gitu ya. Begitu indahnya dijelaskan kata per kata. Ini apa nih kata itu gitu ya. Itu apa gitu ya. Kenapa gitu ya. Begitu indahnya ketika mempelajari setiap kata, setiap kalimat, kaitannya gitu ya. Wah, kagum kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar membaca, tapi mempelajari firman Tuhan. Kalau membaca, murid-murid ya pada saat itu membaca mereka langsung nangkap. Kita membaca, kita nggak nangkap, makanya perlu mempelajari. Makanya ketika kita mempelajari kemudian muncul antusias cinta kita akan Tuhan. Saudara, menantikan juru selamat artinya menjalani kehidupan yang saleh. Orang Kristen adalah orang yang menantikan juru selamat. Artinya orang yang menjalani kehidupan yang saleh. Menjalani kehidupan yang mengarahkan kita kepada kedatangan Kristus. Bukan menjauhinya atau mengabaikan kedatangan itu. Tidak. Bukan lagi dalam keduniawian. Bagaimana saudara? Bagaimana saudara hidup? Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara? Mata saudara tertuju pada harta duniawi atau surgawi? Mata saudara tertuju kepada dunia ini atau tertuju kepada Kristus yang akan datang? Saudara, kesudahan yang satu adalah kebinasaan dan yang lain adalah keselamatan. Dalam kitab Filipi katakan juga. Ketika Yesus datang kembali, setiap mata akan melihat dia. Setiap mata akan melihat dia. Walaupun tanpa teknologi gadget kita ya. Setiap mata akan melihat dia. Bahkan mata yang tidak rohani pun akan melihat dia dengan penuh kebencian. Lihat dia datang. Tapi dengan penuh kebencian. Dan tapi akhirnya mereka pun ditaklukkan. Mau gak mau dengan mulut mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kedatangan Kristus akan terlihat oleh semua orang di bumi. Gak ngerti seperti apa.
Tapi Tuhan Yesus katakan mengenai hal ini di dalam Injilnya. Dan bukan hanya mata kita melihat. Setiap telinga mendengar seruan dan suara daripada penghulu malaikat dan bunyi dari sangkakala Allah akan didengar. Mata melihat, setiap telinga mendengar. Yesus sendiri katakan sebab sama seperti kilat memancar dari timur dan bercahaya sampai ke barat. Demikian juga halnya kelak pada hari kedatangan Anak Manusia. Saudara, Yesus yang kita kasihi akan terlihat di seluruh bumi ini in a decisive and sky-splitting display of divine glory. Pada saat yang menentukan, yang mengkoyak langit, dipertunjukkan pagelaran pertunjukan di mana setiap mata melihat, setiap telinga mendengar. Dan ketika Kristus datang kembali, tidak ada lagi ada kesempatan untuk keselamatan. Minyak sudah tidak dapat lagi dicari dan disiapkan. Saudara pun sudah tidak bisa minta kepada gadis-gadis bijaksana. Sudah selesai. Mereka yang menolak Yesus atau yang mengaku Yesus hanya dengan bibir tapi tidak dengan keseluruhan hidupnya akan dipaksa untuk melihat betapa salahnya mereka telah hidup. Betapa telah kuatnya mereka mencengkram dunia ini. Philip Hughes mengatakan tidak akan ada yang dapat melarikan diri atau bersembunyi dari keagungan yang gemilang dari kedatangannya. Setiap lutut akan bertelut di hadapannya dan setiap lidah akan mengakui keagungannya. Buffing katakan yang satu dengan willingly, yang satu dengan unwillingly, terpaksa karena mau gak mau. Begitu dahsyatnya Tuhan. Selain dikatakan kedatangan Kristus dengan awan akan disaksikan oleh setiap mata. Ada dua hal lagi saudara yang dikatakan oleh Yohanes. Apa yang dikatakan Yohanes dalam ayat yang ke-7 ini? Lihatlah Yesus datang dengan awan-awan. Lalu kemudian apa lagi yang terjadi? Setiap mata akan melihat. Kemudian yang dua hal lagi. Kemudian yang terjadi apa? Bicara mengenai apa? Iya. Lalu apa lagi? Sebelum meratap. Ada tikaman ya. Mereka yang telah menikam Kristus juga melihat Kristus. Dan semua bangsa akan meratapi Kristus. Saudara, Kristus yang datang kembali adalah Kristus yang pernah disalibkan dan ditolak. Pernah disalibkan dan ditolak. Bahkan sampai hari ini dan saat-saat kedatangannya nanti pun dia akan ditolak oleh orang yang mengakui Kristen sekalipun, saudara. Tetapi tidak lewat hidupnya. Yang malu akan Kristus. Tapi Kristus akan mengatakan, aku malu karena kamu malu padaku gitu ya. Aku pun malu pada kamu gitu ya. Kristus katakan. Dan kenapa semua bangsa akan meratapi Kristus? Karena ada kesedihan yang besar. Kedatangan Kristus yang kedua kali adalah suatu peristiwa yang membuat banyak orang itu tidak siap. Bahkan orang percaya. Dan tidak dapat diampuni karena ketidakpercayaan orang yang tidak percaya. Mereka akan mengalami kesedihan. Kesedihan tanpa pertobatan yang tidak bisa lagi di cancel gitu ya. Mereka berkabung karena mereka menyadari bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk percaya dan diselamatkan. Sebagaimana saudara pintu Batranu telah ditutup Allah. Cekrek. Bagaimanapun orang berteriak di luar, berseru histeris. Tidak ada jalan balik lagi. Mereka akan meratapi kehidupan yang telah mereka jalani. Dan lebih kontras lagi, mereka akan melihat anugerah Kristus bagi orang-orang percaya itu malah membuat mereka menjadi lebih tajam lagi gitu ya, bersedih. Lebih kontras. Kenapa kok dia dapat anugerah, kok kenapa saya enggak? Oh, tapi saya menyesal pun sudah terlambat. James Ramsey mengatakan, Kristus ditolak, keselamatan yang ditawarkan diabaikan. Hari kasih karunia disia-siakan. Ini adalah hal yang akan membuat orang berdosa yang terhilang mengalami kesedihan yang paling mendalam. Dan pada akhirnya raungan-raungan yang lebih pahit daripada ratapan yang pernah keluar dari mulut iblis terjadi. Kemudian saudara ayat 7 ditutup dengan ya, amin. Ya, jadilah demikian. Apa yang akan terjadi adalah sesuatu yang pasti. Dan terjadilah demikian.
Sekarang masih belum datang. Donald Gray mengatakan, memperingatkan kita juga saudara. Pada kedatangan yang pertama, Yesus berurusan dengan dosa. Pada kedatangannya yang kedua, ia akan berurusan dengan orang-orang berdosa. Sekali lagi ya, pada kedatangan yang pertama Yesus berurusan dengan dosa. Pada kedatangannya yang kedua, ia akan berurusan dengan orang-orang berdosa. Lalu dia katakan saudara harus hidup dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dimerdekakan oleh darahnya. Atau kalau tidak, kamu akan dibawa penghakiman Tuhan yang akan datang di ayat yang ketujuh. Jikalau kamu tidak mau membiarkan Yesus berurusan denganmu dalam kasih, maka Yesus pasti datang kepadamu sebagai hakimmu. Bagi orang Kristen saudara, bagi orang Kristen, ayat 7 ini adalah berita yang menyenangkan, menggembirakan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Tetapi bagi setiap orang percaya, ini adalah hari yang dinanti-nantikan. Hari yang penuh dengan sukacita dan gembira. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Lihatlah, kita sendiri akan menyaksikan kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaan. Dan ini artinya sebagai musafir, kita secara pribadi terlibat dalam kisah agung sejarah keselamatan yang besar. Yang dalam Alkitab, yang Tuhan nyatakan. Soalnya dalam Nabi Yesaya menubuatkan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamai dia Immanuel. Terjadi kapan? Saudara, nanti kita outing ke timur ya. Kita bukan mencari orang Majus ya. Kita tidak mencari orang Majus. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan untuk komunitas yang boleh Tuhan berikan. Dan kita boleh menikmati keindahan yang boleh Tuhan berikan. Yesaya mengatakan mengenai hari ini saudara. Mengenai hari ketika anak lahir dan dinamai Immanuel. Ini kapan? Hari apa? Hari Natal. Tetapi tidak ada seorang pun dari kita yang memiliki hak istimewa untuk menyaksikan dengan mata kita hari itu, bukan? Kita nggak ngelihat. Tapi kita bisa mendengar, kita bisa melihat dengan mata rohani kita. Ketika para malaikat datang dan kemudian memberitahukan kepada para murid, mari, lihatlah, masuklah, tengoklah ke dalam kubur di mana dia terbaring. Lihatlah dia. Sudah nggak ada. Dia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia. Lalu murid-murid pergi menuju Galilea. 500-an mata, pasang mata menyaksikan Kristus hidup. Tiap waktu Yesus mengajarkan dia apa yang diajarkan dalam perjanjian lama, apa yang diajarkan dan menunjuk kepada dia, dibukakan kepada para murid. Dan ini adalah peristiwa-peristiwa besar, bahkan dari kematian, kebangkitan, kenaikan. Tetapi lagi-lagi kita tidak melihat dengan mata kita jasmani ya. Kita nggak lihat ya dengan mata jasmani kita. Tetapi Yohanes katakan di sini, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Siapa? Mata kita yang fisik pun akan melihat dia yang kita kasih. Yang akan datang kembali, yang segera waktunya. Yang kita nantikan dengan penuh antusias itu saudara. Saudara-saudara, kita adalah saksi dari peristiwa yang akan datang. Kedatangan Kristus kembali ini bukan sekedar salah satu peristiwa besar dalam sejarah penebusan, tapi juga merupakan tindakan penyelamatan yang paling puncak. Yang paling puncak, paling utama, sempurna. Dan semua orang akan melihatnya dan tidak akan terluput. Paling puncak, paling sempurna. Kedatangannya adalah akhir dari dunia yang penuh dengan dosa dan ketidakpercayaan. Kedatangannya adalah awal dari zaman kemuliaan yang kekal dalam terang kasih Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Ini adalah sesuatu yang penuh dengan antusias, penuh semangat yang kita nanti-nantikan. Saudara, para penggemar sepak bola, kalau musim sepak bola itu datang, maka apa yang dilakukan oleh mereka penggemar sepak bola? Apa yang Ivan lakukan? Mulai mencari fakta-fakta yang ada dengan website, dengan internet ya. Fakta-fakta tim favorit.
Mereka dengan penuh antusias, dengan penuh semangat mempersiapkannya. Ketika hari pertandingan itu tiba gitu ya, bisa menikmatinya gitu ya. Begitu juga dengan saudara yang adalah orang Kristen. Kita dengan penuh antusias, penuh semangat menyambut datangnya Yesus yang kita kasihi. Kita akan menghidupi keseharian kita untuk mengenal Dia dengan lebih baik lagi. Melalui doa-doa. Melalui pembelajaran firman Tuhan. Saudara, seorang pengantin wanita mempersiapkan diri untuk pernikahannya yang sudah lama-lama dinantikan, maka dia bukan hanya memang pakaian putih yang dipakai itu sudah sangat-sangat mempercantik. Walaupun saudara gendut, saudara berjerawat pakai pakaian putih pengantin, itu luar biasa sudah cantik saudara. Iya, Tuhan mendandani kita dengan kebenarannya, dengan pakaian putih saudara. Benar-benar gereja Tuhan cantik. Cantik. Tapi sadar betul, kita adalah orang yang gak layak untuk dilihat. Penuh dengan cacat celah. Tapi Tuhan mendandani kita. Dan dengan penuh ucapan syukur kemudian apa yang dilakukan oleh pengantin wanita. Maka dia akan mendandani dengan sebaik mungkin untuk menyambut kedatangan pengantin pria. Seorang pengantin wanita mempersiapkan diri untuk pernikahan yang telah lama dinantikannya dengan mempercantik diri secantik mungkin. Kita pun dalam menantikan kedatangan Kristus yang akan terjadi. Kita harus membuat diri kita semakin cantik secara rohani setiap hari. Dengan bagaimana? Singkirkan setiap dosa, setiap beban yang merintangi kita. Dengan penuh doa mendapatkan anugerah-anugerah rohani yang membuat hati kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Iman, pengharapan, kasih, damai sejahtera, kasih karunia, kebenaran, keadilan. Saudara, mereka yang mengetahui bahwa pemilihan politik yang penting yang akan datang, maka mereka akan berusaha meyakinkan orang lain tentang isu-isu penting di zaman kita, bukan? Tahun depan akan ada pemilihan presiden gitu ya. Dan kita yang menantikan dengan antusias, kalau nggak antusias ya pasti nggak akan mengerjakan apa-apa ya. Ya nggak ada harapan lah, habislah Indonesia kita. Aduh, mau pilih A atau B pun sama saja gitu ya. Aduh, cilakalah kita gitu ya. Tetapi mereka yang dengan penuh antusias, saudara, ngapain? Mengumpulkan tenaga, berjuang untuk hari datangnya itu gitu ya. Hari politik itu dan semua kita bisa berpartisipasi pada hari itu gitu ya. Begitu juga dengan orang Kristen, saudara. Yang menyadari bahwa Kristus akan segera datang untuk menyelamatkan umatnya. Dan menghakimi mereka yang tetap dalam ketidakpercayaan. Dan kita, saudara, yang hidup di hari ini akan menyibukkan diri kita dengan memberikan kesaksian tentang kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita di atas kayu salib. Dan pada saat ini pun terus berdoa menjadi perantara bagi kita. Dan apa yang telah dia korbankan di dalam dunia ini dia bawa masuk ke hadapan Bapa. Sehingga ketika Bapa melihat bekas luka paku di tangan, di lambung, di kaki, bekas luka di kepala, Bapa ingat akan apa yang anaknya lakukan bagi gerejanya. Kita hari-hari ini menyibukkan dan perlu menyibukkan diri kita memberikan kesaksian tentang kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi orang yang mendengar dan percaya. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan. Apakah saudara siap untuk bertemu dengan Dia? Apakah dosa-dosa saudara telah dibasuh bersih di dalam darah salibnya? Sudahkah saudara dibenarkan melalui iman dalam Injilnya? Suatu saat ada orang yang datang kepada Paulus dan bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya diselamatkan? Lalu Paulus menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus maka engkau akan diselamatkan. Ini bukan pada ngomong dengan mulut ya, saya percaya Yesus, enggak. Keseluruhan hidupnya menunjukkan benar-benar dia percaya Yesus. Yesus akan datang segera. Dia akan mengumpulkan umatnya yang percaya dan menghakimi dunia yang berdosa. Dan tidak ada yang lebih mendesak bagi siapapun selain percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Dan berserah kepadanya sebagai Tuhan.
Waktu kita mengatakan dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, artinya tidak ada berhala-berhala lain. Tidak ada berhala-berhala lain sekecil apapun. Termasuk mamon, termasuk hobi kita. Yang awalnya, waduh kita suka akan dia. Kita curahkan tenaga, kita curahkan waktu, kita curahkan uang kita untuk dia. Karena ini menyenangkan. Tapi lama-lama, loh kok saya jadi gak bisa lepas. Loh kok hati saya di sana, tetapi saya mau lepas gak bisa lepas. Jadi kayak begitu ya. Nah itu berhala, itu sudah menjadi berhala. Itu sudah menjadi berhala. Menggantikan Tuhan yang seharusnya adalah Tuhan dan Allah saudara. Yesus akan datang segera. Dan tidak ada yang lebih mendesak bagi siapapun selain percaya kepada Yesus Kristus. Benar-benar percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan berserah kepadanya sebagai Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menjadi pusat, menjadi center. Maka seluruh aspek kehidupan saudara yang lainnya akan jatuh pada tempatnya. Tetapi kalau yang di tengah ini bukanlah Allah. Kalau di tengah ini kalau bukan Allah siapa? Biasanya adalah kita. Diri kita sendiri di situ. Maka segala sesuatu tidak akan jatuh pada tempatnya. Kesia-siaan demi kesia-siaan. Tetapi kalau kita menempatkan Allah pada pusatnya, maka segala sesuatu akan jatuh pada tempatnya. Sebagaimana firman Tuhan yang kita hafalkan minggu lalu. Segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang telah Tuhan tetapkan. Pada waktu dia datang, saudara akan melihat dia. Dia yang telah ditikam karena dosa-dosa saudara. Dan saudara akan diselamatkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Marlop untuk berdoa dan doa penginjilan. Berdoa untuk firman Tuhan terlebih dahulu. Kami menaikkan ucapan syukur kami ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa kedatangan Kristus yang kali yang kedua itu sungguh nyata ya Tuhan. Anak-anak-Mu di dalam Alkitab telah menyaksikannya. Paulus yang mengetahui betul kedatangan Kristus kali yang kedua sehingga dia pun mengarahkan hidupnya hanya untuk memenuhi panggilan sorgawi, mendapatkan mahkota dari Allah semata. Dan Yohanes pun hari ini kembali mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Kristus benar-benar akan datang kembali ya Tuhan. Dan semua mulut pun akan mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja. Ya Tuhan, kiranya kami sebagai orang-orang yang telah percaya kepadamu, Tuhan jangan tinggalkan kami, Tuhan jangan lewatkan. Biarlah di masa-masa kami menantikan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus kali yang kedua, Tuhan menolong kami terus mengarahkan hati pikiran kami kepada kerajaan Allah, kepada nilai-nilai sorgawi, nilai-nilai yang kekal, yang tidak akan mungkin dapat ditemukan di dalam dunia ini, tetapi hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan, pimpinlah hidup kami ya Tuhan. Ketika kami menanti-nantikan kedatangan Kristus, biarlah kami juga aktif ya Tuhan. Kami berjuang, kami membawa segala usaha kami untuk menyaksikan Kristus dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan di dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami yang bisa langsung dilihat oleh orang lain, kami boleh menyaksikan kasih karunia Allah yang telah bekerja dalam hidup kami. Sehingga dunia ini pun boleh melihat untuk apa kami mengerjakannya. Karena memang nyatalah bahwa Kristus akan datang kali yang kedua. Dan itu jugalah ya Tuhan yang akan kami tunggu-tunggu. Kami bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaan dan kami akan menyembah Tuhan di dalam tanah air yang kekal. Di dunia yang akan datang nanti. Tuhan pimpinlah umat-Mu, pimpin juga gereja-Mu ya Tuhan. Sehingga boleh menjadi saksi Tuhan di negara Jepang ini. Banyak orang-orang juga ya Tuhan di negara ini yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka sendiri pun tidak peduli ya Tuhan.
ketika mendengar mengenai kekristenan, mengenai dosa, mengenai penebusan, mengenai Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, buat mereka itu adalah hal yang aneh, yang tidak masuk akal, tidak penting, tidak perlu. Tapi kiranya Tuhan berbelas kasihan. Biarlah melalui gerejamu ini ya Tuhan yang setia memberitakan kasih karunia Allah. Ada satu persatu orang-orang Jepang maupun orang-orang asing yang ada di negara ini dibawa kembali kepada Kristus. Dan mereka pun bersama-sama dengan kami pada akhirnya bersukacita menanti-nantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Tuhan, tuntunlah umat-Mu ya Tuhan, pimpinlah kami. Kami sungguh memohon anugerah dan belas kasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa-doa kami. Amin.